Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa nasib Mukidi kayak pejabat di Nepal ya? Ya, diburu, ditendang, ditelanjangi, dibuang ke kali. Ya gak tahu kok nanya saya gitu kan. Ini judul dari saya buat berdasarkan pada komentar yang dibuat oleh Kevin Saintis. Apakah nasib Jokowi akan seperti ini? Ya, maksudnya seperti ini itu seperti satu gambaran video di mana Menteri Keuangan itu, yaitu tadi pemirsa, dikejar-kejar oleh demonstran, kemudian dihadang sama demonstran yang lain dan ditendang sampai terpuruk, roboh, kemudian lari diselamatkan, tapi masih diburu lagi. Nah, kabarnya itu sampai ditelanjangi kemudian dibuang ke kali. Ya. Sudah syukurlah ya itu. Dan kenapa sampai kemarahan publik sampai seperti itu yang terjadi di Nepal? Yaitu satu sisi memang gambaran tentang rakyat Nepal itu kemiskinannya luar biasa, ya. Makan seadanya, lusuh dan lain sebagainya. Dan pejabatnya yang tampaknya itu adalah para maling, ya, memang nggak peduli dengan penderitaan rakyat itu, ya. Memang mana ada maling yang peduli dengan penderitaan rakyat, nggak ada. Semua pejabat di Indonesia yang sudah menjadi maling nggak akan peduli dengan penderitaan rakyat. Cuma memang apakah nantinya nasib pejabat-pejabat yang ada di Indonesia termasuk Jokowi itu sampai diburu, ditendang, ditelanjangi, ya kita tidak tahu. Tetapi apa yang terjadi di Nepal itu betul-betul mengejutkan. Sebabnya sama, pemirsa. Sebabnya sama. Apa itu? Yakni pejabat Menteri Keuangan yang itu juga termasuk yang ditendang dan lain sebagainya. Kalau kepala pemerintahannya itu kabur, ya, rumahnya dibakar, istrinya di dalam rumah nggak sempat lari, terbakar, ya, itu masih di dunia. Nanti di akhirat kayak apa itu? Biasanya kalau harta yang diperoleh dengan cara mencuri, korupsi dan lain sebagainya, itu ada harta-harta yang menjadi bahan bakar untuk membakar orang yang melakukan pencurian itu. Ini saya kira pelajaran yang jauh lebih pas untuk para koruptor di Indonesia, ya. Nah, Mukidi ini gimana ini Mukidi? Ada yang mengatakan mungkin karena ketakutannya dia kabur duluan, dan ada yang mengatakan masih ngumpet gitu. Karena memang sampai sekarang itu tidak pernah muncul itu Jokowi. Yang ada adalah orang berdatangan ke rumahnya. Nah, kalau misalnya, ini ya, misalnya, kita sih tidak inginlah ya, dengan pengadilan langsung oleh rakyat itu sangat mengerikan. Tetapi juga berharap kepada pengadilan yang ada ini, adilnya kayak apa, kan begitu. Ya, pengadilan Kejaksaan Agung aja ketakutan menghadapi Sylvester Matutina, gimana. Ya, tetapi nanti kalau ada desakan publik, ya, aparat hukum nanti dicitakin sama rakyat karena nggak berani mengadili, ya nggak tahu. Namanya darurat sosial, darurat rakyat. Jadi rakyatlah yang akan pegang kendali itu. Ya, itu memang shock terapinya itu kelihatannya kayak Nepal itu. Ya, itu mungkin ada pejabat-pejabat itu berlarian ya dievakuasi bergelantungan naik helikopter itu, pemirsa, karena takut dihakimi oleh rakyat. Rakyat sudah tidak peduli, dan memang siapa peduli sama maling, ya kan?
jubahnya aja pejabat, tapi kelakuannya maling. Nah, ini Sri Mulyani sudah minta ya, saya harap hak privasi saya nggak diganggu. Tapi kalau rakyat itu melihat indikasi bahwa Sri Mulyani itu menetapkan pajak dengan semena-mena, ya, untuk memanjakan para pejabat, membiarkan mereka maling, tidak ada audit yang memadai dan seterusnya, siapa yang bisa menjamin? Nggak ada yang bisa menjamin, gitu loh, Sri Mul, ya. Ngeri memang situasinya ini, karena polanya mirip sekali. Jadi pajak, dan rakyat nggak bisa bernapas karena pajak itu. Daripada mati kelaparan, ya pada akhirnya mengambil tindakan itu. Polisi dan militer nggak cukup memadai. Berapa sih jumlahnya? Paling 1 juta. Dan mereka akan punya warga, ya, anggota keluarga yang belum tentu militer juga, punya anak dan lain sebagainya. Kalau tindakan polisi dan militer brutal, kemudian anaknya dibalas, kan takut juga kan? Nah, sementara Indonesia dengan jumlah penduduk yang 300-an juta, hampir gitu loh. Ya, mungkin dikurangi orang-orang kaya yang menjadi maling itu berapa lah, nggak nyampe 1 juta orang. Bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Kalau sudah seperti itu ya, memang negara ini harus ditata ulang. Tetapi sebuah terapi kejut yang membuat para maling yang ada di Indonesia ini lebih baik bunuh diri semua, itu kadang-kadang juga perlu dilakukan, ya. Sampai ada pengadilan rakyat, ente mau bentorkan kepala sendiri ke dinding apa dibentorkan? Ya nggak usah sampai itulah. Kita berharap untuk mengurangi kemarahan publik yang berat ini, KPK itu jangan kayak babi. Harus berani, ya. Kalau sudah jelas buktinya nyata, narasi melulu, ya. Jangan, ini kan pakai uang negara semua. Tapi KPK ada indikasi, tapi nggak pernah nangkap malingnya. Untuk apa ada KPK kayak begini kan? Ya. Begitu juga dengan Kejaksaan Agung, ya, yang sudah punya kekuatan hukum tetap ingkrah, itu segera dieksekusi. Kalau enggak, nanti rakyat yang akan marah, dan kalau rakyat marah itu tidak ada yang bisa mengendalikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.